Ya, baik, kita mulai untuk sesi perkuliahan hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya, mahasiswa-mahasiswi kelas 4 MA 14. Hari ini kita bertemu untuk melanjutkan di sesi perkuliahan mengenai mata kuliah Ethical and Moral Issue in Communication Science. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan-pertemuan sesi terakhir, beserta dengan materi-materi terakhir juga. Tapi saya share screen terlebih dahulu, agar kita punya tampilan visual yang lebih jelas mengenai pemaparan dari materinya. Untuk sekarang sudah muncul? Udah Ibu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya. Baik, kalau misalnya sudah muncul berkaitan dengan materi yang hari ini akan kita bahas adalah materi terkait dengan Ethics of the Digital Commons. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa ini keberlanjutan dari materi-materi yang sebelumnya kita sampaikan, tapi saya berusaha mengingatkan kembali dari materi hari ini, karena kita sudah memasuki eranya sekarang adalah era digital, maka ada beberapa konteks yang akan kita lakukan dan diakumulasi. Mulai dari poin pertama, dari hasil pemaparan materi hari ini adalah diharapkan capaian-capaian ini bisa tercapai mulai dari poin yang pertama, ada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berkaitan dengan agama, moral, dan etika, terus berusaha untuk menginternalisasi nilai dan moral atau etika akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, lalu berkaitan dengan regulasi dan etika di bidang komunikasi seperti apa. Lalu poin yang keempat berkaitan dengan proses implikasi pengembangan dan juga serta implementasi ilmu pengetahuan di bidang, khususnya di bidang kita adalah di bidang komunikasi, serta nanti di akhirnya seperti yang saya sampaikan bahwa dapat mampu merencanakan, memproduksi hingga mendistribusikan pesan komunikasi sesuai dengan norma sosial dan etika yang berlaku. Nah, sekarang kita mulai berkaitan dengan etika digital. Kalau misalnya kita sampaikan seperti yang sebelumnya berkaitan dengan filsafat, bahwa salah satu di bagian sub bagian dari filsafat di cabangnya moral adalah etika. Nah, etika sekarang kita merujuk kepada salah satunya adalah berkaitan dengan etika digital. Nah, etika digital di sini adalah prinsip-prinsip moral yang memang ada nilai-nilai keterhubungan berkaitan dengan teknologi digital serta penggunaannya dalam masyarakat. Ada beberapa hal isu yang paling penting di dalam etika digital seperti yang kita ketahui bersama, ada privasi, berkaitan dengan pengawasan, hak akses terhadap informasi, kepemilikan data, atau bahkan penyebaran informasi hingga dampak sosial dan politik dari penggunaan teknologi digital itu sendiri. Nah, dari hal ini, misalnya kita lihat bersama-sama proses transmisi data yang kita lakukan di dunia digital, seperti kita penggunaan internet, kita bertanya ke Google atau ke search engine yang lain, itu ternyata sudah ada pengaturan yang memang berkaitan dengan aspek etika digital itu sendiri. Makanya, kalau di Indonesia itu muncul undang-undang terkait tentang implementasi penggunaan internet, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, ini atas dasar perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, atau undang-undang yang kita biasa sebut adalah Undang-Undang ITE. Nah, dari undang-undang ini, kalau misalnya saya mencari di Google penggunaan kata data, pasti ada banyak suggestion yang muncul di Google. Image-nya akan banyak sekali. Nah, perlu diperhatikan semuanya. Kalian bisa lihat di tampilan layar, di bagian suggestion image yang diberikan oleh Google ada tulisan gambar bisa saja memiliki hak cipta. Pelajari lebih lanjut. Nah, begitu muncul tampilan seperti itu di pencarian kita, maka dia akan sudah memberikan warning terlebih dahulu. Warning ini akan sangat berkaitan dengan apa yang memang kita lihat atau kita sampaikan, yaitu adalah hak cipta. Nah, tampilan yang kita dapatkan dari search engine, dari media sosial,
ataupun dari media-media digital yang lain, itu ada pedoman hak ciptanya. Seperti misalnya platform yang dilakukan oleh Google. Google sudah menetapkan bahwa ada hak cipta yang memang diberikan kepada pengguna di dalam media digital. Misalnya berkaitan dengan kepemilikan hak cipta, apa saja hak hasil karya yang diberikan hak cipta oleh Google yang diakui. Misalnya adalah hasil karya dari mulai dari yang pertama adalah berkaitan dengan audiovisual, rekaman suara, karya tulis, atau bahkan sampai dengan karya drama ataupun berkaitan dengan hasil-hasil yang memang didistribusikan melalui platform-platform yang lain. Nah, ini semua akan membuka kita bagaimana kita bisa memahami yang namanya digital commons atau berkaitan dengan kepemilikan bersama di dunia digital. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, apa sih yang harus kita perhatikan? Kenapa kita harus memperhatikan segala sesuatu penggunaan digital di dalam aspek etika itu sendiri? Kalian bisa lihat tampilan gambar di layar, ada versus yang berkaitan dengan ada yang namanya informasi, kita melakukan yang namanya pelubaran informasi, tapi di satu sisi ternyata kita harus mampu bisa memahami makna dari informasi itu sendiri. Maka etika itu perlu hadir di dalam aktivitas digital kita semua sebagai penggunanya, karena poin yang pertama berusaha untuk melindungi hak asasi manusia. Dan ini pun yang sedang dicanangkan, yang sedang digaungkan oleh PBB, bahwa ternyata internet adalah bagian hak asasi manusia yang notabene itu akan mempengaruhi bagaimana identitas kita di dunia digital. Bagaimana hak akses kita terhadap internet itu sendiri. Lalu poin yang kedua, urgensi mengenai penyebaran informasi, informasi palsu, proses diskriminasi yang terjadi, atau kontrol otoriter melalui teknologi itu adalah proses urgensi etik hadir di dunia digital. Lalu poin yang ketiga, urgensi dari etika dalam era digital itu adalah berusaha untuk mengatur perilaku perusahaan, teknologi, dan pengguna agar tidak merugikan masyarakat atau sampai di titik di mana teknologi itu dapat mendukung nilai-nilai demokrasi, inklusivitas, dan keadilan sosial. Jadi, penggunaan segala sesuatu baik kita sebagai konsumen di media digital ataupun ternyata kita sebagai produsen dalam dunia digital, 4 aspek inilah yang mempengaruhi bagaimana etika itu harus hadir di dalam media digital. Bagaimana kalau misalnya kita lihat etika digital, kita belum masuk ke bagian komunikasinya, kita masuk masih ke dalam konsep etiknya itu sendiri. Ada yang salah satu dalam bidang etika digital adalah digital commons. Apa yang dimaksud dengan commons? Commons di sini yang dimaksudkan adalah sumber daya yang memang tidak dimiliki secara private, tapi yaitu menjadi milik bersama yang dikelola oleh masyarakat, yang dikelola oleh komunitas secara bersama-sama. Itu yang kita sebut sebagai commons. Nah, sekarang masuk ke dalam eranya adalah digital commons. Sumber daya yang tadi kita sebut, sumber daya infrastruktur digital, konten digital, itu dikelola sebagai kepemilikan bersama. Maksudnya seperti apa? Kalau kita lihat, ada banyak sekali platform yang memang membantu kita. Misalnya, saya mau mencari terkait tentang ilustrasi, saya menggunakan website atau aplikasi dari Shutterstock. Nah, Shutterstock itu adalah bentuk dari hasil yang memang dimiliki oleh produsen yang diberikan kepada konsumennya. Nah, lalu muncullah alternatif yang namanya StockSay. Jadi ini adalah alternatif yang kita sebut StockSay di sini adalah digital commons. Kenapa bisa kita sebut itu bagian dari digital commons? Kenapa kita harus menggunakan bagian dari digital commons itu sendiri? Shutterstock, StockSay adalah platform yang sifatnya kooperatif. Nah, platform ini adalah ranah yang memang secara konkret yang dibuat oleh beberapa produsen atas dasar platform kapitalis seperti Shutterstock. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Karena kalau misalnya kita mau mengakses Shutterstock,
itu ada batasannya, ada limitnya. Ketika kita mau menggunakan dengan platform tools-tools yang seperti ini, ternyata mereka punya batasannya. Harus menggunakan akun yang sifatnya premium, padahal itu juga di-upload, kalian juga mengunggah hasil dari yang kalian sudah berikan. Nah, inilah yang dimaksud dengan digital commons. Harusnya ada beberapa alternatif yang diberikan oleh produsen, yang diberikan oleh dari siapapun yang memang bisa kita kelola secara bersama-sama. Kenapa bisa muncul ada versi alternatif dari segala macam hal? Misalnya, sekarang saya tanyakan ke kalian semua, kita mendengarkan lagu dengan dari Spotify, kita bayar atau gratis? Bayar berlangganan sih, Bu, subscribe. Bayar berlangganan. Nah, kalau misalnya saya bilang, saya tidak mau berlangganan, apakah ada limitation yang diberikan oleh Spotify terhadap akun kita? Ada limitation-nya, Bu. Biasanya itu kalau misalkan kita nggak berlangganan, kita kena kayak ada ads gitu. Jadi saat kita mendengarkan, itu akan di-shuffle. Terus kalau misalkan untuk lagu selanjutnya, biasanya dalam beberapa lagu, setelah beberapa lagu diputar, itu ada iklan. Nah, ini pun prinsipnya sama, seperti kalau misalnya di platform kita mau mencari ilustrasi di Shutterstock, ada platform tersendiri namanya Stockside. Nah, sama halnya, Spotify itu posisinya sama seperti Shutterstock. Nah, kenapa? Karena ketika kita memberikan lagu, kita dari misalnya dari penyanyi memberikan lagu kepada Spotify untuk dikelola agar bisa didengarkan oleh masyarakat, ini kan yang jadi pertimbangan banyak orang. Yang muncul sekarang yang jadinya banyak pembahasan adalah mengenai hak cipta secara digital. Regulasi apa yang memang mengatur mengenai etika digital berkaitan dengan misalnya bidang komunikasi itu sendiri. Sekiranya regulasi apa? Tadi kan ada satu regulasi berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Apakah ada regulasi lain yang memang mengatur terkait tentang etika digital? Silahkan, bisa ada yang menyampaikan. Kiranya apa regulasinya yang memang mengatur? Atau yang kalian pahami seperti itu? Mungkin kayak sosial, Bu, kayak apa yang kita upload itu nanti berdampak karena ada track record. Jadi mungkin cepat viralnya kita jadi mengalami hukum sosial, Bu. Iya. Jadi ternyata kalau misalnya kita mengupload, ternyata itu ada regulasinya, ada aturannya. Nah, sekarang kita semua sama-sama memahami ya konteks di mana dalam hal berkaitan dengan regulasi yang ada. Kenapa harus berkaitan dengan regulasi yang ada? Seperti yang kita ketahui, digital ranah commons atau sumber daya yang kita miliki bersama itu mulai dari konten digital yang kita gunakan secara bebas. Nonton di YouTube, nonton misalnya di Netflix, konten digital, tapi tidak bebas. Karena kita ada proses mengakses. Lalu misalnya tuh perangkat lunak, nah seperti yang sekarang kita gunakan nih, Zoom, hasil dari Microsoft atau hasil dari Apple. Nah, atau sekarang yang berkaitan yang paling concern adalah lisensi dari Creative Commons. Jadi hasil-hasil karya kreatif. Nah, di Indonesia ada beberapa aturan yang memang meregulasi mengenai beberapa commons tersebut. Mulai dari tadi Undang-Undang ITE, lalu Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan yang paling baru, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ini yang baru saja disahkan, yang memang diimplementasikan kepada kita semua. Kenapa kepada kita semua? Sekarang kita lihat, kita case tadinya ya. Ada yang mengenal aplikasi Peduli Lindungi? Tahu, Bu. Ah, Tahu? Kalau misalnya diketahui, aplikasi Peduli Lindungi itu aplikasi yang seperti apa yang kalian ketahui? Buat scan kalau kita itu udah vaksin, kalau misalnya mau masuk suatu tempat itu biasanya ada minimal vaksinnya 2 sampai 3 kali. Oke.
Itu yang kita ketahui ya, karena efek dari pandemi kita hadirlah aplikasi website Peduli Lindungi untuk mengakomodir semua data-data apakah tadi sudah vaksin, kalau misalnya sudah vaksin, vaksinnya berapa kali, vaksinnya di mana. Nah, sekarang saya tanya, sekarang bagaimana aplikasi ini di zaman sekarang? Karena COVID berarti di satu sisi sudah makin mereda. Aplikasi ini masih tetap kalian gunakan ataukah tidak? Enggak. Ya, Bu. Ya, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Aplikasinya masih digunakan ataukah tidak? Jarang, Bu. Udah nggak dipakai lagi, Bu. Di handphone juga udah nggak ada. Soalnya kan sekarang mau masuk kemana-mana udah bebas. Ya. Nah, sadar tidak sadar, ketika kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, berarti harus ada etika digitalnya. Belum berkaitan dengan komunikasi, etika digital dari suatu platform harus bentuk dari pengelolaannya, mulai dari dimensi politiknya, dimensi ekonominya, dimensi budayanya. Kenapa harus dibentuknya dalam bentuk platform? Kenapa begitu mengakses harus pakai authentication-nya beberapa lapis? Terus kenapa sekarang sudah tidak ada? Nah, proses dari aplikasi Peduli Lindungi itu yang kita gunakan selama pandemi kemarin itu adalah proses untuk pengendalian, monitoring kesehatan masyarakat. Tapi di satu sisi, mulai dari penggunaan aplikasi ini hadir sampai sekarang, itu ada kekhawatiran yang misalnya muncul. Mulai dari pengawasan yang berlebihan dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat ya, ataupun bahkan akhirnya muncul potensi pelanggaran privasi. Nah, sekarang kita dengar kabarnya Peduli Lindungi, sekarang itu akhirnya diretas. Aplikasi Peduli Lindungi itu diretas dan berubah jadi situs judi online. Nah, notabene ini adalah bentuk etika digital yang harus kita perhatikan. Nah, di satu sisi, pemerintah sebagai pemilik dari platform itu sudah menegaskan bahwa platformnya sudah tidak lagi dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Siapa yang melakukan pengelolaan? Adalah pihak dari BUMN, notabene adalah Telkomsel. Nah, perusahaan Telkom berarti harus menjamin data masyarakat di Peduli Lindungi itu aman. Walaupun ternyata di satu sisi situs website-nya diretas. Ya, dalam hal ini berarti Kementerian Kesehatan sudah mengakomodir yang tadinya Peduli Lindungi, semua sekarang bermigrasi datanya ke aplikasi Satu Sehat. Nah, ini perbincangan ini melihat berbagai macam perspektif atau melihat berbagai macam sisi, mulai dari keamanan, kebebasan sipil, kebebasan kita semua dalam ruangan digital, serta proses etika pengawasan digital yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, konteksnya komunikasi itu dianggap sebagai proses sosial dan etis. Nah, karena makanya ketika kita menggunakan saya harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di satu sisi sekarang kita akan bertanya, kenapa kita harus menggunakan aplikasi tersebut? Oh, untuk berkaitan dengan proses pengendalian kesehatan kita sendiri. Nah, kita lihat bagaimana pemerintah, bagaimana masyarakat, bagaimana stakeholder-stakeholder di masa pandemi tersebut berusaha menyampaikan proses komunikasi yang dilakukan itu tidak hanya sekedar proses interaksi dari pemerintah kepada masyarakat, tapi konteks nilai-nilai moralitasnya harus ada. Berkaitan dengan privasi datanya, penggunanya harus sudah tahu syarat dan ketentuan yang memang ditetapkan ketika menggunakan aplikasi. Karena proses komunikasi itu perlu etika, di mana hubungan sosial dan struktur sosial yang akan jauh lebih luas. Proses norma-norma yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai etis itu diterapkan. Sehingga di satu sisi, prinsip etika itu bertujuan untuk mendukung kohesivitas sosial dan demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimana bisa muncul kohesivitas sosial? Karena nilai moral di dalam proses komunikasi digital tersebut, di satu sisi harus menunjang yang namanya privasi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Jadi privasi kita di dalam segala macam platform tadi itu sudah dijamin oleh negara. Dijamin oleh yang namanya penyelenggara sistem elektronik atau yang biasa kita sebut sebagai PSE.
aplikasi Peduli Lindungi, Instagram di bagian dari Meta Group, Spotify, Netflix, dan berbagai macam media digital yang lain, itu harus punya data privasi dari penggunanya masing-masing. Nah, poin yang kedua adalah berkaitan dengan kejujuran, di mana baik itu pengguna dan produsen, distributor semua harus sama-sama tahu seberapa banyak data yang ditransmisikan oleh pengguna kepada platform. Agar di notabene kita tahu seberapa banyak data kita itu memang milik dari platform dan data mana yang milik oleh pribadi. Dan poin yang ketiga adalah nilai moral di dalam komunikasi digital adalah tanggung jawab sosial. Beberapa misalnya sudah ditetapkan regulasi dari pemerintahan, mulai dari tadi ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, atau sekarang yang terbaru ada Peraturan Pemerintah mengenai nomor 17 tahun 2025, mengenai hasil dari tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik khususnya untuk anak. Nah, saya rasa kalau di kelas ini kan memang anak, tapi anaknya sudah di atas 18 tahun ya. Jadi rata-rata undang-undang itu untuk meng-cover anak-anak yang memang di bawah usia 18 tahun, tapi berkaitan dengan tata pengelolaannya memang sudah diatur. Nah, ini adalah bentuk keseriusan dari pemerintah dan bentuk antisipasi yang dilakukan terhadap penggunaan platform-platform agar di mana punya titik di mana yang namanya produsen, pengguna, atau bahkan distributor dari platform itu punya tanggung jawab sosial yang real. Tapi di satu sisi ada banyak sekali tantangan etika digital kalau misalnya kita tarik di bidang komunikasi. Poin yang pertama, anonimitas. Jadi anonimitas semua konten yang ada di dalam platform itu bisa saja berbeda-beda. Nah, atau bahkan di satu sisi proses anonimitas ini bisa menimbulkan yang namanya disinformasi. Kita akan mulai bingung terhadap setiap informasi yang ada karena anonimitas yang memberikan informasi itu tidak jelas dari mana sumbernya, prosesnya bagaimana pemberian informasinya, akhirnya muncul dua konsep. Itu fakta atau palsu. Nah, lalu poin yang terakhir yang berkaitan dengan tantangan komunikasi digital adalah hasil dari yang banyak sekali muncul adalah ujaran kebencian atau proses diskriminasi digital yang akhirnya menimbulkan namanya cyberbullying. Di mana kalau misalnya saya upload konten A, saya dapat likes-nya banyak. Ketika saya upload konten B, saya dapat dislike-nya yang banyak. Nah, ini adalah proses tantangan-tantangan di dalam komunikasi digital yang memang secara langsung akan mempengaruhi kita bagaimana proses di dalam komunikasi itu sendiri. Nah, itu materi pengantar untuk di hari ini. Kita sekarang sudah masuk di sesi diskusi. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk kelas ini, silahkan bisa diklik raise hand-nya terus ditanyakan sesi tanya jawabnya. Ya, silahkan mulai dari Komang terlebih dahulu. Ya, selamat pagi Bu Widi. Iya, Sebelumnya, Em, saya sebelumnya mau bertanya Bu. Ini pertanyaannya mungkin sedikit di luar yang tadi dijelaskan, cuman masih ada beberapa yang masih sesuai. Pertanyaannya adalah, apakah etis tidak Bu jika seorang karyawan itu membocorkan data perusahaannya untuk kepentingan publik? Itu aja Bu dari saya. iya. Baik, terima kasih Komang atas pertanyaannya. Jadi sekarang kita masuk ya, implementasinya boleh tidak Bu? Etis tidak? Jawabannya sudah pasti, tidak etis. Ya, karena sudah dipastikan bahwa setiap perusahaan itu punya aturan yang memang mengatur bagaimana informasi transaksi elektronik. Ketika dia misalnya di lembaga negara, maka ada undang-undang yang mengatur, yaitu berkaitan dengan informasi pelayanan publik. Jadi sebagaimana informasi itu diberikan. Kalau misalnya dari perusahaan, dari lembaga memberikan informasi itu kepada karyawan, karyawan memberikan informasi itu kepada orang lain yang memang notabene bukan bagian dari perusahaan itu, berarti sudah pasti melanggar etika dari perusahaan. Nah, seberapa jauh sih Bu proses pelanggarannya? Seberapa jauh juga data yang diberikan? Jadi ketentuannya sudah pasti melanggar norma, etika yang memang berlaku di perusahaan. Terus poin kedua yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah melanggar hukum ataukah tidak? Karena di satu sisi kita kan kemarin sudah pernah membahas ya, etika itu akan selalu ditunjang oleh hukum.
begitu. Sampai di mana ranah batas pelanggaran etis, sampai di mana batas pelanggaran hukum. Nah, itu garis batas yang harus diperjelas dari setiap permasalahan yang terjadi oleh perusahaan itu sendiri. Jadi kita akan bahasnya mulai dari perspektif etika, lalu perspektifnya hukum, berkaitan dengan informasi data yang diberikan oleh karyawannya. Seperti itu, Komang. Baik, terima kasih. Iya, silakan dari yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kembali? Ya, silakan. Dan saya ingin tanya Ibu, dengan banyak masuknya era digital, kebebasan digital juga makin banyak, kayak yang melenceng dari budaya Indonesia sendiri, kayak misalnya aplikasi dating apps, bahkan untuk kaum LGBT, gimana tanggapan Ibu untuk menyaring aplikasi-aplikasi yang melenceng dari budaya Indonesia sendiri? Iya, betul ya. Jadi banyak sekali sekarang aplikasi yang bermunculan yang secara sadar mungkin di satu sisi itu akan membawa kita, membantu kita di ranah positif, tapi di satu sisi membawa ke ranah yang negatif. Nah, maka satu halnya yaitu mulai poin yang pertama adalah dari proses regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Tentu, kenapa aplikasi itu bisa ada Bu secara legal? Nah, berarti itu sudah melakukan proses dari filterisasi. Jadi aplikasi itu bisa kita gunakan kalau kita dapatkan secara legal. Tapi di satu sisi Bu, di dalam aplikasi itu ternyata banyak hal-hal negatif yang bermunculan. Nah, makanya pertanyaannya adalah apakah teknologi itu netral? Tidak. Jadi, aplikasi yang ada sebenarnya dating apps, ya tujuannya untuk apa aplikasi itu hadir? Oh, untuk membantu membangun jejaring antara pengguna-penggunanya masing-masing. Itu prinsip kerja dari suatu aplikasi. Tapi ketika kita berbicara bahwa di dalam aplikasi tersebut muncul Bu banyak hal-hal yang negatif, maka itu di satu sisi dari penggunanya yang memunculkan hasil dari negatif tersebut. Jadi pada prinsipnya dari penggunaan aplikasi yang dibuat oleh produsen, tentu ketika kita mendapatkannya secara legal, itu sudah ada proses dari filterisasi. Tapi di satu sisi ketika kita sudah menggunakan, pengguna-pengguna yang muncul ini terlalu banyak mengeksplor dari sisi negatifnya atau melihat peluang-peluang celah-celah dari sisi negatif yang digunakan akhirnya berdampak sosialnya jadi buruk. Nah, itu berarti dari penggunanya. Maka dari itu, ada regulasi juga yang mengatur dari sisi penggunanya. Ketika misal pengguna melakukan hal-hal mediumnya melalui dating apps dengan cara yang tidak baik, nah itu ada aturan dan hukum yang memang akan diberlakukan. Begitu. Terima Ya, kasih Bu. baik. Apa ada lagi pertanyaan untuk dari sesi materi hari ini? Baik, kalau misalnya tidak ada lagi proses tanya jawab yang dilakukan, berarti untuk hari ini materinya sudah saya sampaikan. Tentu setelah ini materi-materi tersebut nanti akan saya berikan dan kalian bisa akses juga nanti di virtual class agar nanti materi-materi beberapa yang belum saya yang sudah saya sampaikan, kalian bisa kilas balik lagi, dibaca kembali, agar bisa dipersiapkan juga dengan baik untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih atas partisipasi di dalam kegiatan perkuliahan hari ini. Proses perkuliahannya saya akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.